Jika Anda melihat tanda-tanda ini di ranjang, hubungan Anda sudah berakhir. Bukan stres, bukan kelelahan, dan bukan berarti dia tidak ingin melakukannya. Jauh lebih buruk. Itu berarti ada pria lain meskipun Anda menolak menerimanya. Kebanyakan pria tidak ingin mendengar ini. Mereka lebih suka berbohong pada diri sendiri, berpura-pura semuanya baik-baik saja, berpegang teguh pada harapan palsu. Tetapi tubuh wanita tidak tahu cara berbohong. Begitu dia memberikan energi, gairah, dan hasratnya kepada orang lain, segalanya tentang keintiman Anda berubah. Hari ini saya akan mengungkapkan tanda-tanda yang paling sulit dihadapi, yang tidak dapat Anda lihat secara langsung, tetapi diam-diam meneriakkan kebenaran. Ini adalah sinyal yang saya temukan setelah bertahun-tahun mendengarkan pria-pria yang mengalaminya. Pria-pria yang berbagi rasa sakit, kemarahan, dan kekecewaan mereka. Dan apa yang benar-benar mengejutkan? Tanda-tanda ini tidak acak. Mereka membentuk pola yang jelas. Sebuah pola yang begitu Anda mengenalinya akan memberitahu Anda apakah hubungan Anda masih hidup atau sudah lama mati. Tetaplah bertahan sampai akhir. Karena tanda terakhir praktis adalah pengakuan diam-diam yang hanya sedikit pria yang pernah kenali. Saya Mind and Male Psychology. Dan hari ini saya akan membuka mata Anda. Karena betapa menyakitkannya, menghadapi kebenaran selalu lebih baik daripada hidup dalam penyangkalan. Jika Anda seorang pria yang tidak ingin tetap buta, berlanggananlah sekarang dan nyalakan loncengnya. Karena apa yang akan Anda dengar hari ini dapat menyelamatkan Anda dari menyia-nyiakan tahun-tahun hidup Anda dalam hubungan yang sudah tidak ada lagi. Dengarkan baik-baik. Seorang wanita masih bisa tersenyum, membuat alasan, bahkan tidur di samping Anda. Tetapi begitu keintimannya dengan Anda berubah, pesannya brutal. Tubuh tidak bisa berpura-pura selamanya. Cepat atau lambat, gesturnya, nadanya, emosinya akan mengkhianatinya. Tanda satu perubahan gairah yang tiba-tiba. Awalnya dia hadir. Dia meraihmu, ada api. Lalu tiba-tiba api itu padam. Dia masih ada secara fisik, tapi tak lagi sepenuhnya memberikan dirinya. Percikannya telah padam. Seorang pria menggambarkannya dengan sempurna kepada saya. Saya merasa seperti berada bersama tubuh yang kosong. Dia ada di sana, tapi rasanya seperti sedang memeluk hantu. Persis seperti itulah yang terjadi. Gerakannya ada, tapi jiwanya hilang. Dia tak lagi bergetar bersamamu karena pikirannya berada di tempat lain. Banyak pria keliru mengira itu stres atau kelelahan. Tidak, saudaraku. Hasrat tidak hilang. Ia hanya berubah arah. Ketika seorang wanita kehilangan gairah untukmu, bukan berarti gairahnya hilang. Dia hanya memberikannya kepada orang lain. Tanda nomor 2, antusiasme mendadak terhadap gerakan atau kebiasaan baru. Yang satu ini membingungkan banyak pria. Tiba-tiba dia muncul dengan energi baru, teknik baru, kepercayaan diri baru. Anda bahkan mungkin berpikir, wah, dia lebih terbuka. Hebat sekali. Tapi rasa percaya diri tidak datang begitu saja. Biasanya rasa percaya diri datang dari latihan dan seringkali latihan itu tidak datang dari diri sendiri. Seorang pria bercerita sesuatu yang menghantui saya. Pacar saya mulai melakukan hal-hal yang belum pernah saya tunjukkan padanya. Ketika saya bertanya di mana dia mempelajarinya, dia bilang dia melihatnya di sebuah acara. Saya ingin percaya padanya, tapi jauh di lubuk hati saya tahu dia berbohong. Jika dia tiba-tiba membawa trik baru, rasa percaya diri baru, tanyakan pada diri sendiri dari mana asalnya. Karena seringkali pelajaran itu bukan dari acara TV, melainkan dari ranjang lain. Tanda nomor 3, dingin setelah keintiman. Yang ini tidak meninggalkan keraguan. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta mencari kedekatan setelahnya. Pelukan, kata-kata lembut, koneksi. Karena tubuh wanita melepaskan oksitosin, hormon pengikat. Tapi ketika dia selesai dan membalikkan badan, meraih ponselnya atau bergegas ke kamar mandi seolah-olah sedang membersihkan diri Anda sudah tahu kebenarannya.
Seorang pria berkata kepada saya, awalnya saya pikir itu normal, tapi kemudian menjadi pola dia akan selesai bercinta, berguling, atau langsung tidur. Saat itulah saya menyadari bahwa saya bukan lagi prioritasnya. Rasa dingin setelah berhubungan seks bukanlah sesuatu yang acak. Itu adalah jeritan diam-diam bahwa hati dan pikirannya ada di tempat lain. Tanda-tanda pertama ini sudah sangat menyakitkan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih menyakitkan. Karena ini bukan lagi tentang apa yang dia lakukan dengan tubuhnya, tetapi apa yang dia ungkapkan melalui kata-kata dan gesturnya. Tanda nomor perbandingan yang halus. Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi Anda akan mendengarnya dalam komentar terselubung seperti kebanyakan pria lebih suka begini atau katanya rasanya lebih enak begini. Awalnya mungkin tampak biasa saja, tetapi ketika Anda mulai sering mendengarnya itu bukan kebetulan. Ungkapan-ungkapan itu adalah gema dari orang lain. Seorang pelanggan pernah berkata kepada saya, istri saya dulu bilang dia membaca artikel tentang apa yang disukai pria. Tapi saya perhatikan komentar-komentar itu selalu muncul setelah dia nongkrong dengan teman-temannya. Itu bukan artikel, tapi dia. Perbandingan kecil itu bukanlah imajinasi. Itu adalah pengakuan tidak langsung tentang apa yang dia pelajari di tempat lain. Tanda nomor L kurangnya kontak mata dan ciuman yang mendalam. Hubungan sejati terjadi di mata dalam ciuman yang dalam dan menyentuh jiwa itu. Ketika dia menghindari tatapan Anda, ketika ciumannya terasa dipaksakan atau rutin, itu adalah luka yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apun. Seorang pria berkata, terakhir kali kami bercinta, dia tidak pernah menatapku. Dia menutup matanya, memalingkan wajahnya. Saat itulah saya tahu kontak mata dan ciuman yang mendalam adalah termometer cinta. Jika dia menariknya, itu karena keduanya disimpan untuk orang lain. Tanda nomor 6. Keintiman yang rutin dan mekanis. Bagian yang paling menyakitkan ketika tak ada lagi emosi menjadi tindakan yang terjadwal dan tak bernyawa. Waktu yang sama, langkah yang sama, hasil yang sama. Apa yang dulu terasa panas, kini terasa seperti daftar periksa. Selesai, kini hidup kembali. Seorang pria pernah berkata kepada saya satu-satunya yang memulainya. Dan ketika dia berkata, ya, rasanya seperti dia sedang membantu saya. Tak ada gairah, hanya toleransi, hasrat tak lenyap. Ia hanya bergerak. Apa yang dulu dia berikan kepada Anda, kini dia berikan di tempat lain. Tanda nomor perlindungan ekstrim terhadap tubuhnya. Mungkin dulu dia merasa bebas dan nyaman dengan Anda. Sekarang dia bersembunyi, mematikan lampu, menutupi dirinya, menghindari posisi, tetap mengenakan. Seorang pria berkata sambil menangis, dulu dia memohon saya untuk melihatnya. Sekarang dia bahkan tak mengizinkan saya menyentuh bagian-bagian tertentu. Saya merasa seperti orang asing di ranjang saya sendiri. Itu bukan kerendahan hati, itu penarikan diri. Kerentanan itu kini tersimpan untuk orang lain. Tanda nomor 8. Gangguan terus-menerus. Sekarang pengkhianatan itu bukan hanya fisik, tapi mental. Setelah berhubungan seks, dia meraih ponselnya. Selama itu perhatiannya teralih. Dia bosan, menjauh, dan linglung. Seorang pria berkata kepada saya, setelah kami selesai, dia langsung mengirim pesan kepada seseat itulah saya mengerti. Bukan berarti dia tidak menginginkan seks. Dia hanya tidak menginginkannya dengan saya. Jika dia tidak bisa memberi Anda perhatiannya, itu karena orang lain sudah memilikinya. Tanda nomor tidak ada upaya untuk menyenangkan Anda. Sebelumnya dia peduli dengan kesenangan Anda. Sekarang tidak, dia hanya berbaring di sana menunggu semuanya berakhir. Seorang pria berkata kepada saya sadar sayalah satu-satunya yang mencoba. Dia tidak peduli dengan perasaan saya. Hasrat sejati selalu mencari timbal balik. Ketika dia tidak lagi melakukannya, pikiran dan emosinya menjadi milik orang lain. Tanda nomor 10. Penolakan tiba-tiba tanpa alasan yang paling menyakitkan dari semuanya.
Tiba-tiba dia terlalu lelah, tidak bersemangat, terlalu stres. Anda menerimanya karena setiap orang punya hari libur. Tetapi ketika alasan tak kunjung berhenti, ketika keintiman memudar sepenuhnya, itu bukan lagi kebetulan. Itu sebuah pesan. Seorang pria menulis kepada saya, yang paling menyakitkan saya bukanlah penolakannya, melainkan mengetahui bahwa meskipun dia bilang lelah, dia sedang mengirim pesan kepada pria lain di tengah malam. Saat itulah saya menyadari itu bukan karena kurangnya energi, melainkan karena kurangnya minat. Penolakan terus-menerus bukanlah hal yang acak. Itu cara diam-diamnya untuk mengatakan Anda bukan lagi orangnya. Saudaraku, jika Anda mengenali satu, dua atau beberapa tanda ini, jangan menipu diri sendiri. Kebenaran memang menyakitkan, tetapi penyangkalan menghancurkan. Itu bukan stres, itu bukan rutinitas, itu karena pria lain. Dari perubahan gairah pertama hingga rasa dingin setelah berhubungan seks. Dari perbandingan halus hingga penolakan total, semuanya membentuk pola yang jelas. Dan sekarang kembali ke awal video ini. Kebenarannya sudah ada sejak baris pertama. Jika Anda melihat tanda-tanda ini di ranjang, hubungan Anda sudah mati. Sekalipun Anda menyangkalnya, jauh di lubuk hati, insting Anda sudah tahu. Saudaraku, hal terpenting sekarang adalah jangan terjebak dalam penyangkalan. Kesadaran memberimu kekuatan. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu karena Anda seorang pria yang siap melihat. Berlangganan sekarang dan nyalakan loncengnya karena apa yang akan datang selanjutnya akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang hubungan. Dan jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lewatkan video yang saya tautkan di sini. 10 kelemahan wanita yang tidak pernah disadari kebanyakan pria. Setelah menontonnya, pemahaman Anda tentang wanita tidak akan pernah sama lagi. Tulis di kolom komentar di bawah. Saya menonton untuk menegaskan komitmen Anda untuk tidak pernah mengabaikan hal yang sudah jelas lagi. Ingat ini, pria buta menderita. Pria yang sadar memilih.